Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat dan inayahnya sehingga kami dapat melanjutkan dan mengikuti perkuliahan hari ini. Tak lupa kita kirimkan sholawat serta salam kepada junjungan kita Nabiullah SAW serta kerabatnya yang telah membawa perubahan dari zaman perjuangan ke zaman yang kita nikmati saat ini. Selanjutnya, terima kasih saya ucapkan kepada dosen pengampu apoteker Ibu Musdalifah, SSI, MSI, selaku dosen mata kuliah anatomi fisiologi manusia. Serta banyak-banyak terima kasih saya ucapkan kepada rekan satu kelompok saya, yaitu kelompok 3. Kami dari kelompok 3 akan memaparkan materi sistem muskular ataupun sistem otot. Sebelum kami lanjutkan ke materi, saya terlebih dahulu ingin memperkenalkan rekan-rekan kelompok 3. Pertama, Suatun Hasanah atau saya sendiri selaku moderator. Di samping kiri saya ada rekan Fatihah Az-Zahra Qur'ani selaku pemateri pertama. Di bagian bawah ada Isti Amalia Hamzah dan di sebelahnya ada rekan Zazabila Ramli. Baiklah, itu saja dari saya. Langsung saja saya oporkan pada pemateri. Sistem muskular. Apa sih sistem muskular itu? Sistem muskular atau perototan adalah sistem jaringan yang disebut otot pada tubuh yang memungkinkan kita bergerak. Sebagian besar otot pada tubuh berada di bawah kendali sadar dan digerakkan oleh perintah otak melalui sistem saraf. Namun, beberapa otot seperti otot jantung yang tak sadar bergerak secara teratur tanpa kendali kesadaran. Kecuali untuk otot tak sadar, serat-serat otot terhubung ke sistem kerangka oleh tendon dan jaringan lainnya. Otot bertindak dengan mengubah energi kimia menjadi tensi dan kontraksi. Adapun ciri-ciri sistem muskular, yang pertama adalah kontraksi, yaitu serabut otot berkontraksi dan merenggang yang dapat atau tidak melibatkan pemendekan otot. Yang kedua, eksibilitas, yaitu serabut otot akan merespon dengan kuat jika distimulasi oleh impuls. Selain itu, serabut otot memiliki kemampuan untuk menegang melebihi panjangan otot rileks. Dan yang ketiga yaitu elastisitas, yaitu serabut otot dapat kembali ke ukuran semula setelah berkontraksi atau meregang. Nah, otot di sini terbagi 3, yaitu yang pertama otot polos, yang kedua otot lurik, dan yang ketiga otot jantung. Pembentukan otot. Semua otot berasal dari mesoderm paraksial. Mesoderm paraksial dibagi sepanjang-panjangnya embrio ke dalam semit. Sesuai dengan segmentasi tubuh, paling jelas terlihat dalam kolom vertebral. Setiap somait memiliki 3 divisi, yaitu sklerotom yang membentuk tulang belakang, dermatom yang membentuk kulit, dan miotom yang membentuk otot. Miotom ini dibagi menjadi 2 bagian, yaitu epimer dan hipomer, yang membentuk otot epaksial dan hipaksial masing-masing. Otot epaksial di manusia hanya spinae erector dan otot intervertebralis kecil dan dipersarafi oleh rami dorsal saraf tulang belakang. Semua otot-otot lain, termasuk otot-otot tungkai otot, adalah hipaksial, terbentuk dari hipomer dan innervate oleh rami ventral saraf tulang belakang. Baik, saya akan menjelaskan tentang otot. Otot terbagi menjadi 3. Yang pertama otot rangka, kedua otot polos, ketiga otot jantung. Otot rangka atau otot luring. Otot rangka adalah jaringan otot yang menempel pada rangka tubuh dan digerakkan sesuai keinginan, sehingga disebut otot motorik. Otot rangka menjadi satu-satunya jaringan otot yang bisa dikendalikan secara sadar. Pada sistem otot manusia,
Otot rangka menjadi salah satu yang terpenting karena lokasinya hanya berada pada seluruh bagian tubuh. Fungsi otot rangka adalah berkontraksi untuk menggerakkan bagian-bagian tubuh lebih dekat ke tulang yang melekat pada otot. Sebagian besar otot rangka melekat pada dua tulang di sepanjang sendi, sehingga otot berfungsi untuk menggerakkan bagian-bagian tulang lebih dekat satu sama lain. Otot rangka tidak hanya berfungsi untuk menghasilkan gerakan, tapi juga menghentikannya. Ciri-ciri otot rangka. Otot ini memiliki beberapa ciri diantaranya. Yang pertama, sel otot lurik berbentuk silindris, memanjang dan mempunyai inti sel. Yang kedua, terlihat garis selang-seling jika dilihat dengan mikroskop. Yang ketiga, otot ini bekerja dalam kendali pikiran dan kesadaran kita. Materi selanjutnya yaitu struktur otot rangka. Sarkolema adalah membran serabut otot yang terdiri dari membran sel yang sebenarnya disebut membran plasma dan sebuah lapisan luar yang terdiri dari satu lapisan tipis bahan polisakarida yang mengandung sejumlah serat kolagen tipis. Pada ujung serabut otot, lapisan permukaan sarkolema ini bersatu dengan serat tendon dan kemudian serat-serat tendon berkumpul 10 menjadi berkas untuk membentuk tendon otot dan kemudian menyisip ke dalam tulang. Di dalam sarkolema terdapatlah sarkoplasma. Sarkoplasma adalah matriks yang terdiri dari unsur-unsur intraseluler yang di dalamnya mengandung protein-protein seluler, organel, dan miofibril. Miofibril merupakan struktur dendrit berjumlah banyak yang mengandung protein kontraktil. Miofibril ini disusun oleh dua tipe filamen protein, yaitu filamen tebal yang disusun oleh protein miosin dan filamen tipis yang disusun oleh protein aktin. Sarkolema. Di dalam aktin terdapat tambahan protein yaitu protein dan tripiomyosin. Molekul ini berukuran kecil di dalam otot, namun memegang peran penting dalam regulasi proses kontraksi otot. Letak dari filamen-filamen inilah yang mengakibatkan terbentuknya penampakan striae pada serabut-serabut otot. Miofibril kemudian dapat dibagi lagi ke dalam segmen-segmen tersendiri yang dapat disebut dengan sarkomer. Otot polos. Otot polos terdiri dari sel-sel otot polos. Sel otot ini bentuknya seperti gelendongan di bagian tangan terbesar dan kedua ujungnya meruncing. Otot polos memiliki serat yang arahnya searah panjang sel tersebut miofibril. Serat miofilamen dan masing-masing mifilamen terdiri dari protein otot yaitu aktin dan miosin. Otot polos bergerak secara teratur dan tidak cepat lelah. Walaupun tidur, otot masih mampu bekerja. Otot polos terdapat pada alat-alat dinding tubuh dalam, misalnya pada dinding usus, dinding pembuluh darah, pembuluh limi, dinding saluran pencernaan, taken, cabang tenggorokan, pada musculus siliaris mata, otot polos dalam kulit, saluran kelamin, dan saluran ekresi. Adapun ciri-ciri otot polos, yang pertama berbentuk gelendong, yang kedua satu sel pada masing-masing sel, yang ketiga tidak memiliki garis melintang, dan yang keempat bekerja di luar kesadaran kita sehingga disebut otot tak sadar. Cara kerja otot polos. Bila otot berkontraksi, maka bagian tengahnya membesar dan otot menjadi pendek. Kerutan itu terjadi lambat bila otot itu mendapat suatu rangsang, maka reaksi berasal dari susunan saraf tak sadar, otot involunter. Oleh karena itu, otot polos tidak berada di bawah kehendak, jadi bekerja di luar kesadaran kita. Baik, selanjutnya yaitu otot jantung. Otot jantung merupakan otot istimewa. Otot ini bentuknya seperti lurik. Perbedaannya ialah bahwa serabutnya bercabang dan bersambung satu sama lain, berciri merah khas dan tidak dapat dikendalikan kemauan. Kontraksi tidak dipengaruhi oleh saraf. Fungsi saraf hanya untuk mempercepat atau memperlambat kontraksi. Karena itu disebut otot tak sadar.
Otot jantung ditemukan hanya pada jantung atau kata lainnya core, mempunyai kemampuan khusus untuk mengadakan kontraksi otomatis dan gerakan tanpa tergantung pada ada tidaknya rangsangan saraf. Cara kerja otot jantung ini disebut myogenik yang membedakannya dengan neurogenik. Otot ini hanya terdapat pada otot jantung. Otot ini dikelompokkan tersendiri karena perbedaan sifatnya dengan kedua kelompok yang lain. Dilihat dari struktur penampangannya, otot jantung mirip dengan otot lurik karena adanya warna gelap terang di sepanjang otot tersebut. Akan tetapi, berbeda dengan otot lurik, otot jantung memiliki sifat sebagaimana otot polos, yaitu bekerja di luar kesadaran dan kontrol pikiran kita. Perbedaan ketiga otot berdasarkan otot rangka, otot polos, dan otot jantung. Inti sel berdasarkan otot rangka yaitu banyak sel inti dan terletak di bagian pinggir. Inti sel berdasarkan otot polos yaitu inti di tengah. Inti sel berdasarkan otot jantung yaitu satu inti di tengah. Sifat kerja berdasarkan otot rangka yaitu sadar menurut kemauan. Sifat kerja berdasarkan otot polos yaitu tidak sadar. Sifat kerja berdasarkan otot jantung yaitu tidak sadar. Perbedaan otot rangka, otot polos, dan otot jantung. Letak berdasarkan otot rangka yaitu pada rangka. Letak berdasarkan otot polos yaitu di dinding saluran tubuh, pembuluh darah, dan usus. Letak otot jantung yaitu pada dinding jantung. Bentuk sel berdasarkan otot jantung yaitu serabut memanjang. Bentuk sel berdasarkan otot polos yaitu gelondong. Bentuk sel berdasarkan otot jantung yaitu serabut bercabang. Perbedaan otot rangka, otot polos, dan otot jantung. Reaksi terhadap rangsang berdasarkan otot rangka yaitu cepat tidak teratur. Reaksi terhadap rangsangan otot polos yaitu lambat teratur. Reaksi terhadap rangsangan berdasarkan otot jantung yaitu lambat teratur. Tampak berdasarkan otot rangka yaitu lurik bergaris. Tampak berdasarkan otot polos yaitu polos. Tampak berdasarkan otot jantung yaitu lurik bergaris. Fungsi berdasarkan otot rangka yaitu penggerakan rangka. Fungsi berdasarkan otot polos yaitu gerak saluran pencernaan dan pembuluh darah. Fungsi berdasarkan otot jantung yaitu kontraksi jantung atau memompa darah. Cara kerja otot itu terbagi menjadi dua, yaitu antagonis atau dua otot atau lebih yang tujuan kerjanya berlawanan. Contohnya adalah pertama, ekstentor atau meluruskan, dan flexor atau membengkokkan. Misalnya otot tricep dan otot bicep. Kedua, abduktor atau menjauhi badan dan abduktor mendekati badan. Misalnya gerak tangan sejajar bahu dan sikap sempurna. Yang ketiga, depressor atau ke bawah dan abduktor ke atas. Misalnya gerak kepala menunduk dan mengadah. Keempat, supinator atau mengadah dan prenator menelungkup. Misalnya gerak telapak. Yang kedua, sinergis, otot yang kontraksinya menimbulkan gerak searah. Contohnya pertama, pronator teres dan pronator quadrus, otot yang menyebabkan telapak tangan dan mengadah atau menelungkup. Yang kedua, otot sinergis adalah dua otot atau lebih yang bekerja bersama-sama dengan tujuan yang sama. Jadi otot-otot itu berkontraksi bersama dan berelaksasi bersama. Tibanya kita di ujung materi. Kami mengucapkan sekian dan terima kasih. Mohon maaf apabila ada salah kata atau perbuatan yang tidak enak didengar maupun dilihat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.